Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Demikian pujian kami naikkan Tuhan, biar menjadi doa kepadamu, setia melayani. Terus bimbing dalam kerendahan hati karena mengasihi Tuhan, kami melayani Tuhan seumur hidup kami.
teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak tertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa ada kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa ada kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Bapak Ibu, jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang Yahudi yang begitu menjaga tradisi, dan juga orang-orang Yunani yang mempunyai tradisinya sendiri. Ada masalah di antara mereka karena adanya perempuan-perempuan yang mengajar. Ya, kata bernubuat di sini mengajar firman Tuhan. Orang-orang Yahudi mempermasalahkan kebiasaan orang-orang Yunani yang berdoa tanpa tudung. Dari latar belakang itulah Paulus mengajar mereka. Tidak hanya bicara tentang masalah bertudung atau tidak bertudung dalam berdoa, mengajar jemaat, tetapi ada nilai-nilai yang lain yang sangat penting dan indah bagi kehidupan berjemaat. Di ayat 3 dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dalam ayat ini, Paulus menyimbolkan kepala sebagai otoritas yang berhak menerima ketundukan. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan itu berarti bahwa laki-lakilah yang memegang otoritas, dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Untuk bisa lebih mengerti arti dari ayat ini, kita bandingkan dengan Efesus 5 ayat 22-24, di mana dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri.
Dan jemaat harus tunduk kepada Kristus, karena Kristus adalah kepala jemaat. Jadi yang disebut kepala mempunyai otoritas dan berhak menerima ketundukan. Tapi bagaimana dengan Galatia 3 ayat 28 yang mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan? Galatia 3 ayat 28 meninjau nilai manusia secara hakiki. Dalam hal ini, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak ada perbedaan antara orang tua dan anak-anak di hadapan Tuhan. Jadi perempuan tidak lebih hina dari laki-laki dan laki-laki tidak lebih mulia dari perempuan. Dan baik laki-laki maupun perempuan, kalau ia percaya Yesus, menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Tetapi demi keteraturan, maka baik dalam gereja maupun dalam keluarga, Tuhan menetapkan bahwa laki-laki adalah pemegang otoritas dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Nah, selanjutnya, sekalipun dikatakan bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki, tetapi ditambahkan juga di ayat itu, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala Kristus ialah Allah. Ini menunjukkan bahwa perempuan harus menyadari bahwa sekalipun mereka harus tunduk kepada laki-laki, tetapi di atas laki-laki masih ada Kristus dan Allah. Jadi mereka harus tunduk kepada Kristus, kepada Allah lebih daripada kepada laki-laki. Selanjutnya, pemahaman kepala dari Kristus ialah Allah. Apakah ini berarti bahwa Kristus lebih rendah daripada Allah? Kalau kita meninjau Yesus sebagai Allah, maka jelas bahwa ia setingkat dengan Bapanya. Ya, banyak ayat menjelaskan itu. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 7, 9, 10. Tetapi di sini Kristus tidak ditinjau sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal, tetapi sebagai pengantara antara Allah dan manusia, sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Karena itu, dalam kemanusiaannya, ia di bawah otoritas, tunduk kepada Allah Bapa. Bagaimana sifat ketundukannya? Bagaimana sifat ketundukan perempuan kepada laki-laki? Laki-laki kepada Kristus, Kristus kepada Allah. Sifat ketundukan perempuan kepada laki-laki adalah ketundukan bersyarat. Kalau perintah laki-laki sesuai atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka harus tunduk, harus diturutin. Ketundukan ini juga tidak mungkin bersifat sempurna, bukan? Dan yang kedua, ketundukan laki-laki kepada Kristus adalah ketundukan mutlak sifatnya, tanpa syarat. Tetapi jelas juga tidak mungkin bisa sempurna, karena tidak ada manusia yang bisa sempurna. Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Sedangkan ketundukan Kristus kepada Allah adalah merupakan ketundukan yang sempurna, karena Kristus sempurna. Selanjutnya bicara tentang tudung, dikatakan di ayat 4 dan 5. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak tertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Bapak Ibu, di tempat itu di Korintus, tudung merupakan simbol kesopanan dan ketundukan. Membuang tudung berarti tidak menghormati otoritas suami bagi seorang istri. Karena ini adalah tradisi setempat, maka di tempat lain di mana tradisinya berbeda, maka tentu saja bagian ini tidak bisa diterapkan secara otomatis. Jadi ini sebetulnya bicara tentang masalah kesopanan. Etika yang memang nilai-nilainya disepakati di masyarakat setempat. Tetapi Rasul Paulus ingin meluruskan etika kesopanan yang nilai-nilainya telah disepakati masyarakat setempat pun mestinya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan di ayat 4 tadi,
tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tertudung menghina kepalanya. Ini yang diajarkan Rasul Paulus. Padahal etika masyarakat pada waktu itu, orang Yahudi, laki-laki Yahudi kalau berdoa harus kepalanya bertudung. Tapi Paulus meluruskan, tidak, laki-laki yang berdoa dengan kepalanya tertudung justru menghina kepalanya atau otoritas di atasnya atau Tuhan. Dan di ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Perempuan Yunani, ya sekarang bagian Yunani, perempuan Yunani justru biasa kalau mau berdoa dibuka tudungnya. Ya, tetapi Paulus mengajar justru yang dibuka tudungnya tidak menghormati otoritas di atasnya atau suaminya. Jadi inti dari ayat-ayat ini, perikop ini adalah supaya kita menghormati otoritas di atas kita. Di atas perempuan ada laki-laki, khususnya suaminya. Di atas laki-laki ada Kristus. Dan Kristus pun di bawah otoritas daripada Allah. Mengapa seakan aturan ini merendahkan perempuan? Sekali lagi tidak. Pada hakikinya semua manusia sama. Tapi demi keteraturan dalam hidup bergereja, berumah tangga, Tuhan memberi aturan ini. Dua alasan mengapa laki-laki ada di atas perempuan. Dari sudut asal mulanya, perempuan berasal dari laki-laki. 1 Korintus 11 ayat 8 tadi. Lalu yang kedua dari sudut tujuan penciptaan. Perempuan dicipta karena atau demi laki-laki. Ayat 9 tadi. Ya. Selanjutnya di ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bagian ini ingin menunjukkan bahwa kesatuan laki-laki dan perempuan itulah yang dikehendaki Allah. Yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain. Bagian ini juga ingin menunjukkan bahwa sebagai laki-laki kita tidak boleh sombong dan menghina perempuan. Bagian ini juga dinyatakan untuk memberi penghiburan bagi kaum perempuan. Sehebat apapun laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Semua laki-laki berasal dari perempuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang mengajar kepada kami. Semua kami sama di hadapan Tuhan, laki-laki perempuan, orang tua anak, semua sama berharga di mata Tuhan. Tapi Tuhan memberi otoritas kepada laki-laki untuk memimpin, baik dalam rumah tangga, terlebih juga dalam bergereja. Biar kami setiap laki-laki memegang otoritas ini dengan penuh tanggung jawab. Dan kami hidup kudus dan menjadi pelaku firman yang menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami bergereja, sehingga kami dapat memimpin dengan baik. Dan setiap wanita, perempuan, para istri diberi kelembutan hati Allah Roh Kudus memimpin untuk mereka menjadi penolong yang sepadan bagi setiap kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan panggilan kami. Setiap wanita yang lemah lembut memiliki kedudukan yang penting di hadapan Tuhan, seperti Bunda Yesus, seperti Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk istri yang Kau tempatkan di samping hamba-Mu. Terima kasih untuk wanita-wanita yang hebat yang bersama-sama mengelola gereja Tuhan sebagai pengurus. Terima kasih Tuhan. Kehadiran mereka sungguh menjadi berkat
bagi gereja Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Terima kasih untuk pengajaran hari ini, biar kami bertumbuh bersama di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Pembahasannya agak panjang, jadi kita doanya singkat. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom. Tuhan memberkati.